Wanita ini pergi haji dengan uang yang haram. Lalu kejadian mengerikan pun terjadi saat ada di tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah tanah suci. Kali ini kita akan memberikan kisah nyata lagi tentang kejadian aneh di tanah suci, yaitu balasan dari seorang wanita yang melakukan ibadah haji menggunakan uang haram. Tonton kisah selanjutnya di video kali ini. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bagi kita umat Islam, pergi ke tanah suci merupakan sebuah impian yang sangat-sangat diinginkan. Siapa sih yang tidak ingin pergi ke tanah suci, melakukan tawaf, ibadah umroh ataupun ibadah haji? Karena di tempat inilah doa kita ini sangat-sangat mustajab, dan tempat ini merupakan tempat suci bagi umat Islam di seluruh dunia, tempat di mana Islam itu datang dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, kisah kali ini tentang seorang wanita yang pergi haji menggunakan uang haram. Hal yang sangat mengejutkan pun menimpa wanita ini. Nah, kita sebut saja nama wanita ini adalah Desi. Desi ini berasal dari keluarga yang cukup kaya. Jadi orang tuanya ataupun keluarga besarnya ini adalah orang yang kaya raya. Desi ini berkesempatan pergi haji ke tanah suci pada suatu tahun, pada suatu waktu. Desi ini sangat senang ya mendapatkan kesempatan pergi haji. Apalagi bagi Desi, pergi haji itu bukan perkara yang begitu sulit seperti orang-orang kebanyakan. Karena ya tadi, uang di keluarganya ini orang kaya, jadi banyak uang, bisa pergi haji kapanpun. Singkat cerita, tahun itu Desi pergi haji. Sesampainya di tanah suci, awalnya semuanya berjalan lancar, normal saja. Tapi ketika di tanah suci, beberapa hari kemudian, hal-hal mengejutkan pun terjadi dan menimpa Desi. Pada suatu waktu ketika berada di depan Ka'bah ketika sedang tawaf, tiba-tiba pakaian Desi ini tersingkap dari bawahnya. Gamis yang dipakai sama Desi ini tersingkap dari bawah, memperlihatkan auratnya mulai dari kaki sampai paha terlihat di depan Ka'bah. Padahal tidak ada orang yang melakukan itu dan tidak ada angin, tapi tiba-tiba roknya Desi ini terbuka begitu saja. Melihat pemandangan itu, orang-orang pun sempat melihat ya. Orang-orang yang ada di sekitar Desi ini sempat melihat kejadian itu. Lalu dengan cepat Desi pun menurunkan roknya lagi. Di titik itu merasa aneh, loh kok bisa rok saya ini kan panjang, kan rok pakaian haji wanita ini sangat tertutup ya sampai kaki sini. Nah tiba-tiba kok bisa naik gini, terus kelihatan pahanya. Nah itu yang aneh, nggak ada angin dan yang jelas tidak ada orang yang melakukan itu ya. Terus Desi, oh mungkin ini cuma kebetulan, pikirnya kayak gitu. Terus Desi melanjutkan ibadah mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Nah setelah beberapa lama kemudian, beda hari, tiba-tiba Desi mengalami kejadian serupa. Saat berada di Masjidil Haram, tiba-tiba kerudung Desi ini tersingkap lagi. Kerudungnya terbuka dari belakang, straight gitu. Sampai ini gini, menutupi wajahnya. Jadi tersingkap dari belakang menutupi wajahnya. Otomatis leher sama rambutnya Desi ini kelihatan dong. Auratnya Desi ini kelihatan dengan jelas. Beberapa orang yang ada di sana pun sempat melihatnya. Lalu Desi dengan cepat menutupnya kembali. Desi juga melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Mungkin ada orang yang iseng, tapi nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Dan yang jelas saat itu tidak ada angin. Mengalami kejadian ini pun Desi lalu bingung, apa sih yang terjadi? Terus Desi juga ingat kalau di tanah suci ini adalah tempat pembalasan dari perbuatan-perbuatan kita semasa di tanah air ataupun ketika ada di tanah suci itu sendiri. Desi mengingat-ingat kira-kira apa ya, tapi tidak menemukan kesalahan yang dia lakukan sebelum berangkat haji,
dia merasa, aku baik-baik saja sebelum berangkat haji, aku nggak neko-neko, aku sholat 5 waktu dengan tepat, terus aku juga nggak melakukan kesalahan gitu. Ya mungkin Desi nggak tahu ya kesalahan apa. Terus Desi pun melanjutkan ibadah hajinya. Tapi beberapa waktu terjadi lagi nih, roknya tersingkap, kerudungnya juga terbuka lagi, bajunya kadang tiba-tiba terbuka juga. Pokoknya auratnya ini selalu terlihat sama orang-orang, auratnya Desi ini. Desi pun kebingungan, benar-benar bingung. Lalu akhirnya Desi mendatangi salah satu ustadz pembimbing jamaah haji dan umrah. Desi pun bilang ke ustadz itu, "Ustadz, kok saya mengalami hal-hal yang aneh ya di tanah suci ini. Tiba-tiba rok saya kebuka, kerudung saya kebuka, sehingga aurat saya ini selalu dilihat sama banyak orang. Apa sih Ustadz kesalahan saya?" kata Desi. Soalnya Desi sebelumnya sudah merenungi kesalahannya ya. Ustadz pun bilang, ya kamu introspeksi diri dong. Mungkin memang ada kesalahan kamu yang belum kamu tahu. Kamu sholat tobat, terus banyak istighfar, kata Ustadz. Baik Ustadz, akhirnya Desi pun melakukan sholat tobat, istighfar, dan sebagainya. Singkat cerita, ibadah Desi pun sudah bisa dilalui semuanya. Dan setelah melakukan sholat tobat dan sebagainya, tidak ada lagi gangguan-gangguan aneh seperti itu. Akhirnya Desi pun kembali pulang ke tanah air. Nah, disinilah Desi baru tahu bahwa penyebab dari kejadian-kejadian aneh di tanah suci itu bukan kesalahan dirinya, tapi kesalahan dari keluarganya. Ketika pulang ke tanah air, Ustadz pembimbing kan juga ikut pulang ke tanah air. Nah, kisah ini yang menceritakan adalah Ustadz pembimbing ya. Tiba-tiba Ustadz pembimbing melihat ada berita di televisi yang mengatakan bahwa ada penangkapan dari beberapa orang, yaitu ternyata adalah keluarga dari Desi. Jadi ternyata beberapa orang ini telah melakukan penipuan. Keluarga Desi ini telah melakukan penipuan dengan jumlah uang yang sangat banyak. Dan ternyata Desi baru tahu bahwa uang yang ia gunakan untuk pergi haji itu adalah uang dari hasil penipuan tersebut. Desi memang tidak ikut melakukan penipuan, tapi Desi mendapatkan uang itu dari keluarga besarnya, dan ternyata keluarga besarnya itu yang melakukan penipuan. Sehingga disinilah terjawab, ternyata uang yang selama ini Desi gunakan untuk pergi haji itu adalah uang haram. Jadi tak heran kalau di tanah suci Desi mengalami hal-hal yang mengejutkan, yang membuatnya tidak nyaman. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kadang kita harus menanggung dosa dari orang lain, dosa atau kesalahan dari orang lain. Tapi ya tidak apa-apa, soalnya yang penting kita tidak melakukannya gitu. Nah, semoga kisah nyata kali ini dapat kita ambil pelajarannya ya sahabat. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.